Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Oke, Salsa, tampilkan videonya Salsa. Silakan. Udah Bu. Tri Windy Astuti, pimpin doa sebelum mulai pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Windy. Baiklah, anak-anak semuanya, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang reaksi redoks. Ada yang tahu atau masih ingat apa itu reaksi redoks? Bagaimana? Ya, Tri Windy? Reaksi redoks atau reaksi reduksi oksidasi adalah reaksi serah terima elektron yang disertai dengan perubahan bilangan oksidasi atom yang terlibat dalam reaksi. Ya, benar sekali. Selanjutnya bagaimana lagi? Reaksi redoks, Tri Windy. Reaksi redoks selalu terdiri atas setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi. Oke, benar sekali. Selain pengertian dari reaksi reduksi oksidasi juga ada hubungannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu contohnya adalah pagar rumah yang terbuat dari besi. Ada pagar rumah? Ada ya? Sudah. Ya, ada yang ada yang tidak ya. Pagar rumah yang terbuat dari besi, jika catnya itu sudah terkelupas, apa yang terjadi pada pagar tersebut? Ada yang bisa menjawab? Menurut kalian, apa yang menyebabkan? Ya, Sefarini? Mengalami perkaratan. Ya, benar sekali. Terjadinya perkaratan pada pagar rumah. Benar sekali ya. Peristiwa pagar rumah yang catnya terkelupas itu merupakan proses besi yang berkarat. Besi berkarat adalah salah satu contoh reaksi redoks atau reaksi reduksi oksidasi. Jadi, sebenarnya reaksi reduksi oksidasi itu apa sih? Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan lebih lanjut tentang reaksi reduksi dan oksidasi. Sebelum kita membahas materi pembelajaran reaksi reduksi oksidasi, kita akan mengenal dulu tentang bilangan oksidasi atau biloks, dan kita juga harus mengetahui konsep reaksi reduksi. Saya akan tampilkan. Terlihat? Sudah Bu. Bilangan oksidasi dan konsep reaksi reduksi. Yang pertama adalah bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi adalah muatan relatif atom dibandingkan atom lain dalam molekul atau ion. Bilangan oksidasi ini ditetapkan berdasarkan konvensi yang dikenal dengan Apex atau UPEX ya. Selanjutnya, bilangan unsur biloks unsur bebas dalam molekul unsur sama dengan 0. Contohnya siapa? Di sini contohnya ada H2. Bilangan oksidasinya sama dengan 0. Selanjutnya ada O3. Bilangan oksidasinya 0. P4. Bilangan oksidasinya juga 0. Kemudian yang kedua, jumlah biloks unsur dalam senyawa sama dengan 0. Berarti jumlah total bilangan oksidasi unsur dalam senyawa adalah 0. Contohnya adalah H2SO4. 2 dikali biloks atom H ditambah 1 dikali biloks atom S ditambah 4 dikali biloks atom O. Jadi jumlah bilangan oksidasi unsur H2SO4 sama dengan 0. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya lagi Ibu tampilkan contoh soal unsur yang mempunyai bilangan oksidasi sama dengan unsur Cl di dalam unsur HClO3 adalah A. Cr dalam ion CrO4 2-. B. Fe dalam ion Fe CN6 3-. C.
Cr dalam ion Cr2O7 2-. D. Sb dalam ion SbO4 3-. Dan yang E. Mn dalam ion MnO4-. Jadi pertanyaannya, yang mana di situ bilangan oksidasinya itu sama dengan unsur Cl dalam unsur HClO3? Apakah Cr, Fe, Cr, Sb, atau Mn? Berarti kita apa? Harus cari dulu penyelesaiannya. Kita harus buat penyelesaiannya terlebih dahulu. Selanjutnya Sb. Negatif 8 pindah ruas jadi positif 8. 8 dikurang 3. 3. Maka nilai SB-nya sama dengan Positif 5. positif 5. Sama tidak dengan Cl pada HClO3? Sama. Ya, sama. Berarti jawabannya adalah D. ya, jawabannya adalah D. Jawabannya adalah D. Sampai di sini ada pertanyaan? Jelas? Jelas ya? Jelas ya. Baiklah. Jelaskan terlebih dahulu konsep reaksi redoksnya. Konsep pertama yaitu konsep klasik. Pada reaksi oksidasi dikenal dengan pengikatan oksigen atau pelepasan hidrogen. Pada reaksi reduksi adalah pelepasan oksigen atau pengikatan hidrogen. Konsep yang kedua adalah modern. Reaksi oksidasi dikenal dengan pelepasan elektron, sedangkan reaksi reduksi dikenal dengan penangkapan elektron. Selanjutnya kemudian kita lihat dari zatnya. Reaksi oksidasi, zat yang mengalami oksidasi adalah reduktor atau pereduksi. Sedangkan pada reaksi reduksi, zat yang mengalami reduksi adalah oksidator atau oksidasi. Untuk dapat lebih memahami tentang konsep reaksi redoks, mari kita bahas soal berikut ini. Mana yang merupakan reaksi redoks? Ini Ibu tampilkan biar lebih jelas. Manakah yang merupakan reaksi redoks? MnCO3 menjadi MnO ditambah CO2. B. Cl2 ditambah 2 NaI menjadi 2 NaCl ditambah I2. C. BaCl2 ditambah H2SO4 menjadi BaSO4 ditambah 2HCl. D. SO2 ditambah H2O menjadi H2SO3. E. ZNO ditambah 2HCl menjadi ZnCl2 ditambah H2O. Mana yang merupakan reaksi redoks? Kita pahami dulu bahwa pada reaksi redoks, dalam reaksinya terjadi perubahan biloks atau perubahan bilangan oksidasi. Ya. Nah, apa ciri-ciri reaksi redoks? Yang pertama yaitu perubahan dari unsur menjadi senyawa atau sebaliknya dari senyawa menjadi unsur. Kalau kita lihat yang A dulu. Ini MnCO3 senyawa. Ini senyawa, ini senyawa. Berarti reaksi pertama bukan termasuk reaksi redoks. Terus yang B, Cl2. Cl2 termasuk unsur bebas. Cl2 sebelahnya lagi menjadi NaCl, jadi senyawa. Ini juga NaI senyawa, jadi I2, unsur bebas. Ini termasuk reaksi redoks tidak? Termasuk reaksi redoks. Kenapa? Dari unsur bebas jadi senyawa, dari senyawa menjadi unsur bebas. Ciri dari reaksi redoks itu tadi. Nah, anak-anak, demikian penjelasan pembelajaran biloks, bilangan oksidasi, dan reaksi redoks. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Silakan Ditya pimpin doa terlebih dahulu sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.